Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini saya bisa ketemu adik-adik semangatnya yang luar biasa dari berbagai jurusan. Tepuk tangan untuk Fakultas Ekonomi Bisnis. Selamat, Anda diterima di perguruan tinggi yang insya Allah memiliki peran yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Di tangan Anda ekonomi Indonesia insya Allah ke depan akan membaik. Amin. Yang saya banggakan Ibu Dekan FEB, Ibu Dr. Jubaidah SEMM. Terima kasih Bu Dekan. Yang saya hormati Pak Dr. M. Anwar Fatoni, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, Pak Anwar Fatoni ini meskipun masih muda ini guru saya, guru ngaji saya. Meskipun waktu di pesantren adik kelas jauh. Ini Pak Anwar, tahu kan Pak Anwar ya? Ini Pak Anwar banyak yang belum tahu ternyata ini. Ini Pak Anwar ini. Itu guru ngaji saya, ahli ekonomi Islam. Siapa yang jurusan ekonomi Islam? Nah itu. Saya sudah lama diundang Pak Anwar Bu Dekan ke UPN. Baru hari ini sempat. Baru hari ini kesempatan momentumnya bagus. Dan yang paling membanggakan bertemu adik-adik semua dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Tepuk tangan untuk Anda semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Desmintari, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ibu Praptiningsih, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Bisnis UPN. Yang saya banggakan Bapak Ahmad Nur Hidayat, moderator sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis. Sungguh ini pertemuan yang sangat membanggakan saya karena bertemu orang-orang hebat, orang-orang yang berhasil terpilih berkuliah menuntut ilmu di tempat ini. Selamat, Anda semua telah terpilih dengan baik, tidak mudah masuk sini, kebanggaan dan insya Allah berkah manfaat ke depan. Amin. Yang kedua, saya sangat bangga karena hari ini di tangan Anda anak muda dengan jumlah yang amat sangat besar yang disebut bonus demografi ini akan terus tumbuh hingga tahun 2035. Ini artinya apa? Kita punya kesempatan tinggal sedikit untuk bersama-sama menempa diri, menyiapkan diri, menghadapi masa-masa di mana nanti anak muda sudah mulai berkurang jumlahnya. Jadi senang sekali, apalagi tugas saya adalah mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat. Mengkoordinasi itu mensinkronisasi regulasi, mengharmonisasi kebijakan, membuat sinergi antar kementerian-kementerian, mengendalikan program-program yang berbasis pemberdayaan. Dan kata kunci pemberdayaan tidak bisa diserahkan kepada orang tua. Hanya bisa diserahkan pemberdayaan itu kepada tangan-tangan kaum muda yang akan memberi energi besar. Adik-adik para mahasiswa baru, di bawah Kemenko yang saya pimpin, Kementerian Koordinator ini ada 6 kementerian. 1 Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, yang kedua Kementerian Koperasi, yang ketiga Kementerian Sosial, yang keempat Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, yang kelima Kementerian Ekonomi Kreatif, dan yang keenam Kementerian UMKM. Salah satu kata kunci suksesnya pemberdayaan adalah di bidang ekonomi.
Senang sekali, insya Allah Anda akan menjadi ekonom-ekonom tangguh, pelaku-pelaku ekonomi di masa-masa yang akan datang. Sukses untuk calon ekonom dan para pelaku ekonomi yang tangguh untuk Indonesia yang akan datang. Nah, kata kunci ekonomi ini, sejak awal adik-adik harus punya satu pemahaman. Ekonomi tidak bisa berjalan sendiri. Ekonomi terkait dengan konstelasi nasional, konstelasi global. Ekonomi tumbuh dan berkembang bukan karena faktor dari kekuatan di luar negerinya, eksternalnya, tetapi justru dari seluruh sejarahnya ekonomi nasional kita berpangku pada tangan dan kaki kita sendiri. Nah, hari ini adik-adik sekalian harus paham, kita semua sedang menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Persaingan semakin keras, ketat, kompetitif. Di sisi yang lain terjadi gejolak, dimulai dari gejolak perang, gejolak perang fisik, perang antar region, antar militer, tapi yang paling terakhir adalah perang dagang yang sangat keras dan panas. Terutama perang ini dipimpin oleh seorang koboi namanya Donald Trump. Terutama melawan raksasa baru negeri Cina. Kondisi perang baik teritorial maupun perang fisik militer dengan perang dagang ini tentu menyadarkan kita semua bahwa di tengah kompetisi yang sulit dan berliku ini tidak ada jalan keluar lain kecuali Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Tidak bisa menggantungkan nasib ekonominya, nasib peradaban dan masa depannya kepada siapapun kecuali di atas kaki sendiri. Adik-adik nanti akan belajar mazhab-mazhab ekonomi, teori-teori ekonomi, cara pandang ekonomi yang berbasis ideologi gagasan maupun pengalaman dan perjalanan praktek di dalam kehidupan berabad-abad lamanya. Dari sana bisa disimpulkan Indonesia termasuk negara yang selama ini sejak merdeka tidak pernah bisa mandiri dari kekuatan asing. Dulu dijajah, begitu dijajah otomatis semuanya dihisap dan menjadi keuntungan kekuatan asing. Bersyukur pahlawan-pahlawan kita, para tokoh-tokoh besar kita memiliki visi, gagasan, ideologi, cita-cita yang amat sangat kuat, tidak sekedar ingin merdeka, tetapi berdasarkan gagasan-gagasan itu. Sejak awal proklamasi kemerdekaan, Anda semua harus belajar dan menghafal. Proklamasi kemerdekaan itu spirit pertama ekonomi kita. Siapa yang hafal kata apa? Bunyi proklamasi, siapa hafal enggak? Kalau ada yang hafal tak hadiah 100.000. Siapa hafal? Ayo coba. Maju. Mic-nya. Cek. Sini ayo. Proklamasi, situ aja. Oke, proklamasi kami berbangsa yang bersatu, bangsa Indonesia. 2, kami bertanah air yang satu, tanah air. Salah. Lanjutkan, biar aja dulu. Ulang. Proklamasi kami berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bukan. Terus, gak apa-apa. Terus.
Oh, ya, oke. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kami ini bertanyakan kemerdekaannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya diselenggarakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Salah ya. Silakan duduk kembali. Yang dibaca tadi Sumpah Pemuda. Yang proklamasi sudah campur-campur. Siapa? Nah, perempuan. Siapa? Ya, silakan. Nih, sini. Nah. Langsung. Tes. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai kekuasaan, pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta. Salah atau benar? Hah? Apa? Bukan menjatuhkan Pak, tapi menyatakan Pak. Ya Pak. Ini ada teman yang mengatakan salah. Kita tunggu apa yang salah. Yuk, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ernest Theo dari kelompok 6. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini mengakui kemerdekaan Indonesia. Maulani sama Pak Badrut siapkan duitnya ya. Sudah ada duit cash nggak? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini mengakui kemerdekaan. Kita kasih kesempatan satu kali lagi, silakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Coba, ya. Saya nggak usah menilai, yang menilai temennya. Kamu nilai benar apa salah? Salah. Coba yang benar kayak apa? Perkenalkan, nama aku Ardan Prevadi Krenditia dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Kelompok 18. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Betul, 100. Jadi ini cuma dapat 50.000. Ini 50.000, ini 100. Itu 25.000 tadi. Jadi yang angkat tangan 5.000 aja tadi. Ini Pak Badrut, 50.000, 50.000, 100.000. Yang ini tadi 50.000, mana tadi 50.000? Nah, ada yang lebih sulit dari pembukaan. Udah kembali ke tempat. Ada yang lebih sulit dari proklamasi. Hadiahnya 200.000.
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cewek, perempuan. Tuh, ayo maju. Enggak, yang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Halo, perkenalkan nama saya Sabila Uliazara. Saya dari Prodi Manajemen S1 kelompok 6 Penida. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena kemerdekaan, pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam dengan Nggak boleh dibocorin. Salah atau betul? Coba yang perempuan paling belakang. Jadi salah apa benar? Hah? Ya, coba yang benar gimana? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ya, ulangi, boleh. Namanya juga kalau bicara di depan itu agak grogi, jadi lupa biasa. Ulangi sekali lagi. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat serta usah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan itu menyatakan kemerdekaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan kemerdekaan Indonesia dan suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang paling belakang ya kamu. Benar apa salah? Ya, coba. Kamu pelan aja ya. Terus ini bukan soal menghafal. Kalau menghafal gampang. Mungkin gak hafal karena lagi di depan kepingin waktu. Tapi tolong setiap kata dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ditekankan. Ya, kamu tekankan ya. Apa sebetulnya di kata-kata itu? Jadi lebih banyak seperti membaca puisi lah daripada sekedar menghafal. Apa itu? Menghayati. Anak UPN harus menghayati pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu wajib. Bedanya UPN sama UGM di situ. Setuju?
Ya, silakan. Dihayati permaknanya. Pak Badrut, sebentar. Banyak bawa uang cash enggak sih? Ini soalnya eranya non cash ya, jadi cashless. Oke, silakan. Halo semuanya, Oh, ya. perkenalkan nama aku Hanifah Viral Putri dari kelompok 28 Rote. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk seluruh pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang tersusun dalam suatu susunan negara Indonesia yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 200.000, 50.000, 50.000. Makasih Pak. Jadi terima kasih, kembali ke tempat. Makasih Bapak. Ada berapa kata penting di situ? 1, merdeka, itu. 2 apa? Berdaulat. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tujuan ekonomi itu yang paling ujung, yaitu makmur. Berdaulat itu tidak lagi kita menjadi bagian dari kekuatan negara lain. Terutama apa? Ekonomi. Hari ini sadar nggak adik-adik semua, perusahaan tekstil kita gimana? Amblas, betul amblas juga. Perusahaan tekstil kita hancur gara-gara Cina berhasil membuat harga tekstil jauh lebih murah dibanding manapun. Dan bukan itu, ada faktor yang sumber kegoblokan negara. Pengusahanya terus terang, ngomong terus terang. Pengusahanya goblok. Kenapa goblok? Dapat kredit dimainkan, betul. Dapat utang tidak digunakan dengan baik. Akhirnya dipenjara pengusahanya. Belum lagi kebijakan policy. Kebijakan-kebijakan ini juga harus berprinsip kepada merdeka, berdaulat, adil, makmur. Kenapa itu semua terjadi? Karena kebijakan-kebijakan ekonomi kita tidak selalu merujuk kepada dasar fondasi
awal berdirinya negara ini. Adik-adik semua, para mahasiswa, para pendiri bangsa ini amat sangat cerdas menyusun konsep bangsa ini, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena itu sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis harus belajar dari bawah, membaca realitas, membaca fakta, membaca keadaan. Nanti dari situ kita gabung dengan teori dan ilmu yang kita dapat. Nah, di situ Indonesia butuh ahli-ahli ekonomi yang handal, patriotik, memiliki ideologi dan semangat mengelola ekonomi dan pemerintahan ini dengan baik. Karena itu kita menyaksikan berbagai kekurangan kita, hanya ada satu jalan. Jalan yang pertama, kita harus konsisten kembali kepada nilai-nilai dasar yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengatasi kebodohan-kebodohan kita. Salah satu spirit yang penting, siapa yang hafal? Dapat 100.000 lagi nih. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang hafal? Gak ada yang hafal nih. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu tugas negara, tugas ekonom, tugas para ahli berkolaborasi bersatu menjaga dan mengamankan sumber daya kekayaan alam kita. Itu prinsipnya di situ. Jadi adik-adik sejak semester 1 ini sudah harus berpijaknya di sana. Niatnya dari sana, titik berangkatnya dari sana. Jadi sudah masuk UPN ini sudah pada niat bismillah belum? Bismillah, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, diabdikan untuk negara dan kepentingan para pendiri bangsa untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau niatnya itu benar, insya Allah Anda akan sukses dan mulia hidupnya dunia akhirat. Nah, disitulah mulainya. Sehingga adik-adik jadi mahasiswa harus ditata niatnya. Nyari ilmu untuk apa? Belajar mendalam untuk apa? Nanti lulus menyiapkan diri seperti apa? Itulah kata kunci persiapan keberdayaan kita. Sebagai pribadi, keberdayaan kita sebagai bagian dari alhamdulillah. Anda semua orang-orang yang beruntung berkesempatan di perguruan tinggi yang bergengsi, bermutu. Masih banyak generasi Anda dan kita ini tidak beruntung menjadi mahasiswa, bahkan terpaksa tidak kuliah, bahkan kalau kuliah bukan menjadi solusi kehidupan sekitar dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sejak awal adik-adik harus menjadi bagian persiapan untuk menjadi solusi kehidupan sosial dan kemasyarakatan kita. Makanya Pak Prabowo, presiden baru kita, menyampaikan visi pemerintahan hari ini kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Negeri ini kaya, ada mineral, ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada minyak, ada besi, ada apa lagi? Semua sumber dayanya yang semua itu dari awal tidak terencana dengan baik sehingga dinikmati hanya oleh segelintir orang. Kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itulah, maka hari ini tantangannya apakah sistem ekonomi kita
sudah sesuai dengan garis para pendiri dan konstitusi kita. Kalau pertanyaannya itu, maka kita semua bisa menggali ilmu dari manapun, dari berbagai belahan dunia, dari negara-negara maju, dari berbagai pengalaman empiris yang ada di berbagai negara-negara lain, pengalaman negara maju, pengalaman negara gagal, pengalaman negara kaya, pengalaman negara miskin. Semua adalah pembelajaran yang tidak bisa kita hanya bergantung kepada teori-teori saja. Teori menjadi kemampuan ilmu pengetahuan. Praktek dan juga pelajaran empiris menjadi fakta-fakta yang harus kita masukkan dalam ilmu pengetahuan. Disitulah yang disebut pengalaman, disitu yang disebut sebagai bagian dari proses kesuksesan sebuah negara. Untuk itu saya sangat berharap kalian ini, kalau hari ini ada yang gagal dalam membangun bangsa ini, kalau hari ini Sritek tumbang, kalau hari ini perdagangan masih konsumsi kita ini kebutuhan, alhamdulillah kalau pangan sekarang sudah bisa mandiri. Kita bertekad pangan utamanya tidak impor lagi. Tapi selain itu semua produk-produk kita adalah impor. Karena itu kita tidak anti impor, karena itu kebutuhan. Tapi kita juga ingin bahwa ekonomi kita berdiri di atas kaki sendiri. Ekonomi kita harus bisa memakmurkan rakyat kita sendiri. Bayangkan, hampir 300 juta penduduk Indonesia butuh baju, butuh transportasi, butuh kehidupan, butuh sepatu, butuh semuanya. Yang itu adalah pasar yang besar. Itu bisa jadi kekuatan ekonomi. Tapi yang terjadi, semuanya masih bergantung kepada negara lain. Kata kunci yang kedua, untuk menuju ke sana rakyat kita harus berdaya. Berdaya itu apa? Berdaya itu memiliki ketahanan di dalam kehidupannya. Berdaya itu apa? Berdaya itu memiliki kemampuan, skill, ilmu untuk bisa produktif. Berdaya itu apa? Menjadi bagian integral dari kekuatan ekonomi yang bisa membuat negara ini makmur dan sejahtera. Nah, berdaya ini tentu ada banyak faktor. Yang pertama, pendidikan. Kemiskinan kita masih tinggi. Hari ini yang kemiskinan ekstrim masih 3.170.000 orang. Ini harus tidak terjadi lagi. Insya Allah saya dan kita semua pemerintah bertekad paling lama akhir 2026 kemiskinan ekstrim yang paling miskin, penghasilannya yang paling rendah yang 3 juta orang itu 2026 akhir harus sampai pada titik nol. Tidak ada lagi yang miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu apa? Sehari pendapatannya di bawah 20.000. Itu ekstrim. Ini jumlahnya masih 3 juta. Kita lagi kerja keras, akhir tahun 2026 tidak ada lagi. Nah, yang miskin masih besar. Yang miskin hari ini masih 24 juta. Nah, bersyukur Anda semua beruntung di sini menjadi mahasiswa. Saya tadi tanya Pak Anwar, SPP-nya adik-adik ini satu semester berapa? Berapa tadi lupa saya. Paling tinggi 7.200.000. Paling tinggi 7 juta. 7 juta kali 4 tahun kira-kira berapa tuh? 14 kali 4 berapa? Berapa itu kira-kira? 50-an. Cuman 50 juta lulus. Tapi jangan heran, saya dulu SPP saya di UGM itu satu semester cuman 2.500.
Zaman dulu. Zaman dulu. Saya masih ingat diterima mahasiswa baru, bayar ke bank, ngantrinya panjang. Ini sudah pada bayar belum? Nah, jadi kembali ke topiknya. Pemberdayaan ini masih harus mengatasi kemiskinan. Disitulah menariknya Anda semua sebagai kaum intelektual, sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan, menjadi kelompok strategis yang akan menyiapkan sumber daya yang berdaya. Menyiapkan 24 juta orang yang miskin itu. Ini sekarang 24 juta itu sekitar 8,7% dari penduduk kita itu masih miskin. Saya dan kita semua ditugasi akhir tahun 2029 dari 8% harus maksimal 4,4% maksimal. Nah, dengan cara kita bekerja pemberdayaan ini, satu, mengurangi jumlah pengeluaran masyarakat. Transportasi harus murah, listrik harus murah, apalagi kesehatan harus murah. Ini yang pemerintah bekerja keras. Pangan harus murah, sehingga jumlah belanja masyarakat rendah. Jadi kalau jumlah belanja masyarakat rendah, maka yang kedua, penghasilan masyarakat harus meningkat terus, tinggi. Kenapa Amerika berdaya? Kenapa Amerika kuat? Kenapa Amerika sangat berkuasa di berbagai belahan dunia? Kenapa? Kenapa rupiah kita tidak ada apa-apanya dibanding $1? $1 sekarang berapa rupiah? 18.000, 15.600. Anak ekonomi harus tahu kurs ya. Nah, kenapa? Karena Amerika punya dua kekuatan. Ini catat ya. Amerika punya dua kekuatan sekaligus. Bukan kekuatan militer, bukan. Punya dua kekuatan. Kekuatan yang pertama, jumlah penduduknya yang besar. Amerika itu terbesar ketiga. Kita terbesar keempat. Itu yang pertama. Bedanya kita juga besar penduduknya, Amerika juga besar penduduknya. Bedanya satu, seluruh pendapatan penduduk Amerika tinggi. Seluruh pendapatan rakyat kita rendah. Jumlah belanja rakyat Amerika sangat besar, sehingga ekspor kita ke Amerika menjadi penting. Karena kalau ekspor kita banyak, dibelanja warga Amerika, maka akan tumbuh ekonomi kita. Tapi sekarang dikasih tarif barang Indonesia yang masuk ke Amerika harus bayar 19%. Awalnya 35%. Nah, bisa negosiasi turun jadi 19%. Sehingga tidak terjadi berat beban di perusahaan-perusahaan kita. Itu contohnya. Oleh karena itu, pekerjaan berat dan besar kita adalah bagaimana caranya agar rakyat bangsa Indonesia memiliki penghasilan yang tinggi. Nah, yang ketiga, caranya menanggulangi kemiskinan dengan cara apa? Selain penghasilan tinggi, kantong-kantong kemiskinan harus dikurangi. Kalau bisa Indonesia tidak memiliki kantong-kantong kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan itu di mana? Biasanya nelayan di pantai. Betul nggak? Siapa yang anaknya nelayan, ada nggak? Nggak ada, ini orang Jakarta semua kali ya ini. Kantong kemiskinan ada di masyarakat nelayan. Yang kedua, pertanian. Aku yakin ini kalau saya tanya di antara adik-adik ini siapa yang mau jadi petani, kayaknya hampir pasti nggak ada ya. Ada nggak yang pengen jadi petani? Karena di sana tersembunyi ekonomi pertanian yang lemah. Adik-adik sekalian, itulah poin-poin penting. Yang penting begini, terakhir dari pengantar saya,
untuk adik-adik semua untuk belajar. Yang penting adik-adik sudah punya rencana. Anda mau kayak apa masa depannya, ukur talent Anda, kemampuan Anda kayak apa, mau bekerja di bidang apa, siapkan diri sejak awal. Jangan sia-siakan waktu. Skill yang dibutuhkan apa, ilmu yang harus dikonsentrasi apa. Dengan spirit semangat talenta itulah 4 tahun tidak lama. Begitu lulus, Anda harus menjadi orang-orang yang siap bertanding, siap bersaing, dan siap mewarnai Indonesia yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Selamat adik-adik sekalian, saya tidak bisa berpanjang-panjang karena saya harus ada acara lain. Sukses untuk Anda semua, sukses untuk FEB UPN Jakarta. Selamat, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Caimin, kita berikan aplaus dan suara.